Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas. Iya, Saya nggak pakai di alat api. jelas banget dokter. Jelas. Dok, Alhamdulillah. akhirnya ini nih para bumil-bumil udah nungguin pengen live video sama dokter, banyak banget yang nanyain. Nah dok, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang di live Instagram Klinik Mutiara Ciputra. Ahlan wa sahlan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik ya yang sudah bergabung join. Lanjutnya apa nih? Mohon dibimbing. ini dok kan kemarin tuh kalau misalnya para ibu-ibu yang habis konsumsi tuh kadang-kadang kedengarnya tuh kayak yang panik kalau pas denger ada beberapa lilitan. Nah salah satunya mungkin lilitan tali pusat termasuk penyulit ya dok ya. Betul, bisa jadi salah satu penyulit. Nah, terus rata-rata tuh mereka tuh kayak panik gitu dok. Bisa lepas sendiri nggak ya? Katanya terus bisa lahiran normal nggak ya kalau ada lilitan? Nah, kalau dari GG sendiri dan awalnya cuman ada lilitannya tuh kayak ngalung. Nah, ternyata di proses persalinan di kala 2 tuh ini di kepala bayinya tuh naik turun gitu dok di dekat jantungnya tuh. Oh kita curiga ada lilitan gitu. Pas lahir ternyata bener dok lilitannya tuh 2 terus nyimpul. Nah alhamdulillah untungnya nggak kenapa-kenapa karena sempat kita bantu misalkan jalan akhirnya. Sebetulnya itu kan bukan wewenang kita ya dok ya, tapi kan karena pas Tidak terduga. nah iya tidak terduga gitu. Nah Suaranya kalau saya dengar TGG kurang keras. Suara TGG kurang keras. Suara TGG kurang keras ya. dok. Nah, ini udah jelas. Oke. Ya. Intinya ini tentang lilitan ya, tentang lilitan. Salah satu sebagai penyulit. Jadi penyulit persalinan ada beberapa macam. Biasanya kita bagi dari kalau ada 3P, ada 5P ya. P ini power, passage, passenger, terus sekarang ada position, ada psikologis ya. Nah, gitu. Berarti lilitan ini termasuk bisa jadi di dalam passenger, bisa di dalam power nanti kaitannya. Bisa di dalam position gitu ya, posisi gitu bisa. Intinya sih lilitan bisa terjadi karena berbagai faktor. Posisi bayi, kemudian jumlah air ketuban, panjang pendek tali pusat atau tali ari-ari atau tali plasenta. Nah, itu yang mempengaruhi. Lilitan seperti apa sih yang bisa menjadi faktor risiko untuk penyulit persalinan? Tadi mungkin sesuai yang sudah diceritakan oleh bidan GG, biasanya lilitannya itu terlalu kencang, kemudian posisi bayinya saat masuk panggul kurang tepat, bisa juga gitu. Atau terlilit dengan posisi terlalu pendek, bisa juga itu. Terus lilitan ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Sejauh ini alhamdulillah nggak pernah ketemu yang 3 kali. Bisa mungkin nggak, mungkin aja gitu ya. Gitu. Ada kalau istilah orang tua dulu katanya terlalu aktif, banyak main, nantinya fotogenik dengan berbagai mitos lilitan ya. Nah itu kurang tepat sebetulnya, tapi intinya bisa terjadi pada ibu hamil manapun.
Jadi ikhtiarnya berarti seperti apa? Periksa yang rutin, ANC yang rutin. Ya, periksa yang baik kan 1 bulan 1 kali sampai usia 8 bulan, 8 sampai 9 2 minggu 1 kali. Saat menanti persalinan sudah masuk 37 minggu, 1 minggu 1 kali. Nah, itu bisa kita pantau. Dipantau lilitannya longgar atau kencang, kemudian biasanya kita nilai bila ada permasalahan curiga ke arah plasenta atau tali ari-ari, itu kita nilai perfusi arteri venanya, namanya nilainya umbilical arteri. Kemudian direkam jantung bayi. Ya, direkam jantung bayi. Direkam jantung bayinya ada permasalahan seperti variabel deselerasi apabila lilitannya yang bermasalah. Variabel deselerasi itu ketika ada mules, denyut jantungnya juga ikut turun, berarti secara tidak langsung terlilit kencang, atau bahasa Sundanya mah panginten kacekek ya, terlalu kencang gitu. Nah, jadi ketika makin turun ke jalan lahir, denyut jantungnya turun. Nah, itu yang kita pantau. Jadi kalau dibilang masih bisa normal selama pemantauan baik, denyut jantung tidak berbahaya, kita tetap ikhtiarkan untuk normal. Ya tadi ya pengalaman bidan GG dan teman-teman sempat mendapatkan pasien terlilit 2 kali tapi alhamdulillah lancar akhirnya. Cuman kan berarti power ibunya dalam mengedan harus bagus. Jadi tidak bisa persalinan yang lama, karena kalau persalinan lama khawatirnya bayinya kurang oksigen terlalu lama. Tapi apabila dari pembukaan masih kecil, variabel deselerasi sudah menunjukkan tadi ya permasalahan denyut jantungnya sudah sering turun, nah biasanya itu kita tidak memaksakan. Baru bukaan kecil aja sudah sesak napas adiknya, apalagi nanti besar. Biasanya kita kalau yang seperti itu, nah itu jadi faktor penyulit dan biasanya disarankan ke arah operasi gitu. Itu tentang lilitan. Nah, gimana nih? Alhamdulillah mungkinnya udah pada jalan. Jadi bisa aja normal kalau baik ya. Ya, jadi kita pemantauan ya di Cikutra, di klinik Mutiara Cikutra kita menolong beberapa kali dengan lilitan, alhamdulillah qadarullah lancar selalu. Yang ditemukan ya pengalaman di dunia kerja persalinan di Cikutra, alhamdulillah saya juga ketemu 1 lilitan mah udah sering ya, 2 lilitan juga ada gitu. Ya tadi yang penting pemantauannya gitu. Jadi tetap jadi bukan semua lilitan harus operasi. Aduh anak saya ada lilitan, berarti nanti lahiran SC dong. Tidak. Jadi ya tetap gimana kondisi lilitannya itu. Jadi tidak semua lilitan harus dilakukan operasi, hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Hampir semua datang pasien misalkan ternyata ada lilitan, hampir sebagian besar itu harus bisa melakukan persalinan normal gitu. Dan itu pun ya dok, kan suka ada yang nanya, gimana caranya buat bikin lilitannya lepas? Sebenarnya nggak ada caranya ya dok ya, itu mah ya. Cara pasti sih nggak ada ya, namun kan untuk bayi itu sudah bisa kita ajak komunikasi, Bu sayang ya. Jadi dari ketika kita tahu ada lilitan, saat posisi tidur biasanya disarankan untuk mobile miring ke kiri dan kanan. Selalu kan sebenarnya dominannya disarankan miring kiri, tapi bukan berarti ya tidur tuh harus miring kiri aja, canggul atau ya. Jadi sambil kita pindah-pindah sambil diajak ngobrol. Jadi kalau ada nama misalnya adek, ayo dilepasin ya lilitannya ya. 2 bulan lagi atau sebulan lagi bunda, ibu mau melahirkan, semoga bukan menjadi penyulit, adanya pinter, dilepasin. Ya secara tidak langsung sih kita meminta bayi untuk mobilisasi gitu, dengan harapan pelan-pelan bisa dilepaskan. Nah itu ada beberapa ibu yang alhamdulillah berhasil gitu. Namun ketika bersalin ada lilitan pun tadi teh biasanya kita pantau ketat ya kalau di klinik Cikutra, dan alhamdulillah sejauh ini kondisi bayi baik itu insya Allah ya. Terjawab ya. Nah dok, tentang ini dok, lagi tentang penyakit ari-ari, saya tertarik kepada nutrisi bayi ya dok ya. Tentang apa Ari? Agak kecil teh suaranya. Nah tentang penuaan ari-ari dok. Oh, kalsifikasi ya. Ya. Nah, Oke. itu banyak yang nanya
kalau keluar dari ruang dokter tuh suka ada pasien yang bilang, teteh kata dokternya hari-hari saya udah ada penuaan, itu gimana katanya gitu, itu berpengaruh sama nutrisinya katanya, jadi saya harus gimana. Nah gitu dok, gimana nih dok? Ya. Jadi permasalahan penuaan atau istilah medisnya biasanya kita bilang kalsifikasi ya. Pro, mam, di sini banyak ya istilah ibu-ibunya. Oke, kalsifikasi ini banyak faktor sebetulnya. Bisa karena faktor nutrisi, bisa karena faktor memang usia kehamilan. Jadi pada beberapa hormon juga bisa ya. Pada beberapa ibu hamil yang normal itu paling dini kita temukan mulai 36 minggu. Nah, itu pun ada derajatnya, Bu, sayang ya. Ada derajatnya, ada derajat 1, 2, hingga 3 biasanya yang kita temukan. Nah, kalau derajat 1 sampai 2 biasanya selama ketuban baik, mobilisasi anak baik, dari rekaman jantung bayi juga baik, biasanya kita observasi sampai mulus persalinan datang normal. Kondisi seperti apa yang bisa menjadi penyulit? Biasanya bila ada penuaan plasenta atau kalsifikasi dengan permasalahan berat bayi kurang. Ya, berat bayi kurang kurus bayinya dari penilaiannya. Nah, itu biasanya memang ada permasalahan di nutrisi gitu. Ada beberapa yang kita pertimbangkan, bisa kita bantu dulu suplemen selama biofisik janin bayi. Namun ada juga beberapa yang setelah kita pantau, kita berikan nutrisi tidak ada kenaikan, kemudian dari penilaian tadi umbilikus arterinya kurang baik, nah biasanya kita sarankan lahirkan atau diinduksi. Itu juga ada yang seperti itu. Jadi bila ditemukan kalsifikasi penuaan saat hamil cukup bulan, biofisik janin baik, nggak usah khawatir, dengan ketuban juga cukup baik gitu. Tapi apabila ada permasalahan lain, pasti kita pun akan menyarankan untuk dilakukan induksi pada keadaan tertentu. Ada juga beberapa pasien, ini mah jarang ya, saya temukan IUGR berat dengan kalsifikasi, padahal hamilnya misalkan masih 7 bulan atau 8 bulan. Nah, biasanya itu kita lakukan perujukan. Biasanya ada perlu perawatan khusus gitu. Jadi kalau kalsifikasi biasa saja tapi dia usianya juga sudah matang, itu masih dalam batas wajar gitu. Jadi memang kuncinya kembali lagi ya, ANC yang rutin gitu. ANC yang rutin atau kontrol teratur. ANC itu antenatal care, kontrol teratur supaya ada diskusi, ada korelasi, ada penjelasan permasalahan si kalsifikasinya itu penyebabnya ke arah mana. Itu penuaan plasenta. Gitu. Kalau ada yang nggak ngerti boleh nanti nanya pas kita ketemu ya, bisa dokter keluar bahasa-bahasa yang kurang mengerti. Wah, Ya lupa. suara. Lupa. Kan kalau dokter kan suka ngasih tahu ya dok ya ke pasien gitu ya, pas USG biasanya terlihat kalau di pasien USG itu warna ari-arinya itu jadi banyak putih-putihnya ya dok ya. Warna ari-ari, oh kalsifikasi ya. Ya, Pemutih dulu. Iya. Gitu. Dan Ya. biasanya pas proses habis lahiran kadang-kadang dokter suka ngeliatin ya Bu. Nah, Ya betul. Nanti dikonfirmasi ketika melahirkan. Jadi hasil USG kita konfirmasi saat persalinan. Itu. Misalkan ibu ini udah hamilnya 40 minggu, ketubannya sudah sedikit, kalsifikasinya sudah grade 2 atau grade 3 gitu. Saran dari saya induksi. Kemudian lahir alhamdulillah normal. Nah, biasanya setelah persalinan kita tunjukkan plasentanya yang mana yang disebut kalsifikasi atau menua itu. Efeknya apa sih dok? Biasanya sudah ada mulus palsu kalau ada kalsifikasi itu. Yang kedua, nutrisi ke bayi berarti ada menurun sedikit gitu, karena memang intinya sudah matang plasentanya gitu. Jadi bukan hanya tanda bahaya yang berarti ya. Jadi ada kalsifikasi pasti wajib diinduksi, enggak juga gitu. Ya. Tuh.
padahal kan induksi itu hanya katanya yang bilang induksi itu sakit, takut, padahal sebetulnya apa ya namanya, ambang nyeri kita kan beda ya dok ya, gitu. Ambang nyeri dokter dan misalnya ada bidan Lisa di sini tuh lagi nonton dok, itu kan kita beda-beda ya dok ya. Nah apa ya, biar kita tidak tersugesti itu gimana ya dok ya gitu, biar kita oh iya oke deh kata dokter udah harus diinduksi gitu, supaya membantu apa namanya proses persalinannya juga tidak semakin berat ya dok ya, kan tadi kata dokter kalau misalnya ada induksi itu seperti itu harus segera dilahirkan dengan cara induksi ya dok ya. Nah biar si pasiennya positif thinking dan tidak menganggap induksi itu menyakitkan, barangkali ada tips dari dokter dok? Ya, jadi induksi itu adalah upaya untuk melahirkan persalinan secara normal dengan merangsang mulus atau kontraksi melalui obat gitu, karena kan mulus alaminya belum datang. Nah, sebenarnya obat yang kita berikan itu menyesuaikan dengan si mulus alami yang ibu-ibu atau pro sekalian miliki gitu. Jadi intinya kita semua sudah punya tuh namanya hormon oksitosin, tapi si hormon oksitosinnya tuh belum mau bangun gitu istilahnya. Nah kita bangunkan, kita kasih rangsangan, kita masukin ke dalam tubuh ibu-ibu yang sedang ikhtiar untuk melahirkan si zat kontraksi untuk memproduksi kontraksi, pendataran mulut rahim ya, dalam proses persalinan tuh. Prinsipnya kalau misalkan membahas nyeri atau ambang nyeri, semua persalinan betul. Kalau kita hanya mau membahas nyeri pasti nyeri gitu. Justru beberapa tips atau beberapa teori yang disampaikan oleh pakar atau mungkin pengalaman saya pribadi sebagai ibu yang sudah melahirkan 3 anak. Jadi gimana sih mempersiapkan psikologis kita? Berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa. Nomor 1 itu pasti. Ya, dari berprasangka baik kita akan percaya diri. Nah, untuk membangun percaya diri kan tadi kita memeriksakan ya. Oh, tidak ada faktor penyulit. Oh, kata dokter panggul luas misalkan. Kan kita selalu cek panggul ya. Oh, kata dokter alhamdulillah labnya baik. Atau kalau sekarang swabnya sudah suami istri negatif. Amin gitu ya. Nah, nanti diberikan obat itu perlahan-lahan untuk induksi itu sesuai dengan dosis awal yang dibutuhkan oleh ibu. Jadi kita melakukan penilaian dosis yang akan diberikan, kebutuhan ibu saat tidak ada pembukaan, diinduksi misalnya saat tidak ada pembukaan, berapa yang diberikan. Nanti perlahan-lahan berarti yang akan dibangunkan adalah ambang nyeri atau kontraksi yang dari tubuh ibu sendiri gitu. Pengalaman saya mengenai induksi atau tanpa induksi, kebetulan 3 anak ada yang diinduksi, ada yang tidak diinduksi. Kalau membahas nyeri, semua nyeri dan semua sama saja. Tapi hasil luaran gitu yang kita nantikan adalah putra-putri yang sehat, yang membawa harapan dari kita sepasang suami istri keluarga, hilang nyerinya. Itu. Yang keberapa ya? Yang selanjutnya bisa juga dengan cara kita berpikiran positif itu, kalau saya bisa mencari inspirasi dari orang-orang terdekat yang melakukan persalinan normal. Ya misal contoh almarhum ibu saya melahirkan 4 kali di bidan, jadi saya dilahirkan oleh bidan nih. Normal berarti ibu saya kebayang melalui persalinan nyeri seperti ini gitu. Jadi menambah spirit buat saya nih, wah ibu saya bisa, saya harus bisa, saya pun akan bisa gitu. Nah, insya Allah. Jadi kita memberikan sugesti positif kepada kita gitu. Ya, memberikan sugesti positif. Insya Allah tadinya berpikiran positif, percaya diri ibu dengan persiapan yang matang. Yang ketiga memberikan energi positif ke kita. Yang keempat pemberian dukungan dari orang sekitar kita, mempengaruhi ya kan ya TGG ya, didampingin suami
Iya, atau didampingin ibu, ya. Ada juga saya pernah di KMC yang ngedampingin ayahnya gitu. Ya, Ya ingat unik ya. dok. Nah ya, itu unik loh. Jarang gitu, tapi ada gitu. Persalinan didampingin ayah kandungnya gitu. Sehubungan ibunya tidak sehat dan ya si ibu pasien ini memang dekat sekali dengan ayahnya gitu. Masya Allah gitu bondingnya. Jadi itu juga bisa mempengaruhi, itu memberikan kekuatan kita yakin dalam menghadapi perjuangan kita, jihad kita untuk melahirkan gitu. Sebenarnya kalau tips khusus ya tidak ada. Terus sebelum melahirkan supaya stamina kita kuat, asupan nutrisi, makan, minum gitu. Jadi kalau boleh ngasih tips ke ibu-ibu, di tas persalinan itu bekalnya apa gitu, cemilan kesukaan kita apa sih yang membuat kita happy, misalkan perempuan kan sebenarnya coklat, kurma gitu, yang manis-manis atau yang seger-seger gitu boleh, bebas gitu ya. Jadi banyak sih tipsnya gitu, cuman mungkin dari pengalaman ya itu tadi ada yang dok boleh nggak mencari pengalihan nyeri dengan menggenggam sesuatu, misalkan bola gitu yang bisa diremas-remas atau mendengarkan murotal bisa. Mendengarkan murotal, mendengarkan musik gitu, atau nonton video anak mungkin kalau yang sudah pernah hamil sebelum-sebelumnya bisa gitu silahkan gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi insya Allah waktu yang kita nantikan akan datang juga gitu, dan pada saatnya alhamdulillah Bu, buka lengkap, ayo sudah boleh ngeden. Nah itu kan yang kita nantikan pada akhirnya gitu. Nunggu kabok ya. Ya dok ya. Jangan terlalu apa kata orang ya dok sebenarnya. Ya. Ya pun bisa gitu. Jadi kalau dibilang induksi lebih nyeri daripada persalinan normal, kalau saya sih karena udah ngalamin dua-duanya, menurut saya tidak gitu, sama-sama nyeri dan nggak ada yang lebih nyeri gitu. Kalau persalinan anak pertama pasti betul waktunya lebih lama karena jalan lahir kita, si hormon tadi, hormon mules kita itu kan baru ya, dia baru dipakai gitu. Tapi persalinan selanjutnya kebetulan saya udah 3 kali, kedua ketiga itu lebih cepat gitu, lebih cepat karena tadi ya si sudah ada memori mules, jadi si hormon mulesnya pun lebih jago intinya, lebih baik, dan ketika induksi pun lebih cepat, tidak selama persalinan yang pertama gitu ya. Wah, dalam kita bahas 3 materi kali ya dok ya, berarti tadi kita kemudian tentang klasifikasi plasenta atau Klasifikasi plasenta dan oke. Nah dok, ini nih ada beberapa yang nanya nih dok, dari kita langsung sambil tanya jawab aja kali ya dok ya. boleh. Nah ini Saya lihat juga. pertanyaan dari Mam Putra Susi. Katanya dok dan teh, kalau berat janin yang ada dalam kandungan besar masih bisa persalinan normal nggak ya dok? Kebetulan saya hamil 32 week, berat janin saya sudah mencapai 3 kilo. Dok. Hamilnya berapa minggu tadi teh? 33 week dok, beratnya udah 33 sudah 3 kilo, Masya Allah. Ya, jadi tadi ya saat melakukan pemeriksaan rutin kita menilai berat janin. Kemudian untuk 33 minggu 3 kilo betul sudah cukup berat, karena standarnya kalau 33 minggu itu 1,8 sampai 2 kilo. Nah biasanya kita lihat tangan suami istrinya, Klinik Mutia Putra, ibu melahirkan bayi pertamanya 38 pernah, kilo pernah gitu. Untuk di Indonesia itu lumayan berat tuh gitu. Persalinan kalau sekarang 33 kita nilai di menjelang persalinan, misalkan di usia 36-37 berat akhir berapa, kemudian kita cek panggul ya. Jadi panggul setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Apabila panggul luas dengan berat
penurunan kepala. Jadi anak pertama itu dalam 36 minggu bisa sudah masuk ke panggul, agak turun gitu si kepalanya. Kepala sudah menekan dengan panggul luas untuk anak pertama ya Bu ya. Insya Allah masih ada harapan gitu. Jadi karena patokan berat tidak disamaratakan. Misalkan saya sudah 3 kali melahirkan tapi bayi saya tidak ada yang lebih dari 3 kilo. Paling berat 2,9. Bidan GG nih kebetulan di sini terakhir 3,4. Nah, 3,4. Padahal saya sama bidan GG teman saya. Bapak nggak tahu ya siapa yang lebih lebar. Tapi ternyata bisa melalui bayi 3,4 gitu. Nah, saya walaupun misalnya dari porsi tubuh lebih gemuk, belum tentu gitu. 3,4 itu bisa. Nah, jadi tetap kita lakukan penilaian. Jadi ada penapisan dulu. Jadi tadi saya ketemu pasien anak pertama 4 kilo atau 3,8, 39 ada gitu, dan alhamdulillah bisa per pagi 6. Jadi kita ada pemeriksaan dulu gitu, cek panggul gitu betul. Namun apabila misalkan sudah mendekati waktunya belum masuk panggul, kemudian taksiran besar, nah itu mungkin ada pertimbangan second option. Kita bilangnya bisa partus percobaan per pagi 6, atau kalau tidak masuk panggul juga misalkan dengan taksiran besar kemudian ternyata panggulnya juga kecil, nah itu baru yang kita sarankan untuk dilakukan sesar seperti itu. Oke, sip. Ada lagi dok nanti di akhir minta tips puasa pada saat Ramadan, tapi nanti terakhir ya dok ya. Habis baca ini. Nanti diingatkan lagi ya. Dok. Nah, ini dok ada pertanyaan lagi dari Mams Dila Fiska, katanya apakah posisi plasenta masih bisa berubah pada usia kehamilan 6 bulan? Nah, ini kayaknya PLR kayaknya ya dok ya? Iya, jadi kita menentukan pasti plasenta biasanya di atas 7 bulan Bu. Gitu, karena kenapa sih plasenta suka melebar kemana-mana gitu kalau dari istilahnya teh, karena plasenta masih mencari bagian dari rahim yang masih subur Bu gitu. Jadi biasanya saya sih menyarankan ke para moms atau semuanya untuk pola makan sehat aja dulu, tidak usah khawatir, nanti kita pantau, nanti dengan pembesarannya janin misalkan kepalanya sudah lebih besar, lebih turun ke jalan lahir, insya Allah beberapa bisa didorong oleh kepala. Jadi plasenta untuk yang PLR masih ada harapan untuk persalinan normal. Jadi pemantauannya masih panjang ya kalau 6 bulan, kecuali dari awal dari 6 bulan terdeteksi plasenta menutupi jalan lahir total gitu. Jadi kalau ini mana jalan lahir? Oh kebetulan ada damai plasenta saya lagi di rumah sakit. Nah ini ya, ketika plasentanya tumbuhnya di bagian bawah sini, apakah jelas? Oke. Di bawah sini ini jalan lahir. Nah kalau yang di sini iya tidak bisa berpindah. Tapi kalau PLR kan dia dominannya di atas sini, atas atau bawah sini, tapi dia melebar sedikit ke sini. Nah itu biasanya yang memiliki harapan untuk bersalin lebih normal gitu. Jadi jangan khawatir kalau masih 6 bulan masih ada harapan, intinya seperti itu. Mudah-mudahan ya dok. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya dok dari Mam Handayani, katanya dok usia kehamilan saya 34 week tapi ingin ikut puasa Ramadan, itu baik nggak ya dok buat janinnya? Dijawab sekarang sekalian boleh? Dijawab sekarang boleh ya sekalian yang tadi pertanyaan terakhir? Boleh ya? Oke. Jadi lihat sinyal tubuh kita. Apakah kita tidak ada dehidrasi, tidak ada kepala pusing gitu saat kita bawa puasa. Jadi kalau dari saya untuk ibu hamil silakan berpuasa bila mampu. Bila tidak mampu ya jangan gitu. Jadi kembali lagi ke sinyal tubuh kita. Misalkan tahunya sinyal tubuh kita nggak mampu gimana? Baru jam 9 atau jam 10 udah kunang-kunang gitu, udah seret gitu ya. Gitu. Itu berarti gitu ya. Secara sinyal tubuh belum boleh berpuasa karena
untuk ibunya sendiri kurang fit, kurang sehat, apalagi untuk adik bayi nanti nutrisinya dikhawatirkan kurang gitu. Tapi ketika ibu mampu pinter mengatur pola makan gitu ya, pola minum, jadi memindahkan pola makan minum kita di siang hari ke mulai maghrib sampai nanti imsak gitu. Kalau dari tips saya tetap ya minum konsumsi 2 liter, makanan berat 2 menu dengan cemilan sebelum tidur, misalkan buah 1 kali, terus selalu sisipkan buah-buahan, misalkan saat takjil sebelum berbuka, kayak sebelum berbuka dengan berat, ataupun sebelum sahur gitu, karena buah-buahan itu serat dan mengandung nutrisi vitamin tambahan yang selain itu juga cairan gitu. Kalau saya senang konsumsi buah-buahan yang mengandung air. Jadi ketika berpuasa pun tidak gampang haus, tidak gampang lapar. Jadi tipsnya sih gitu ya. Sama jangan sahur itu mepet-mepet ke imsak. Kalau sahur mepet ke imsak, kita minum pun dikejar-kejar ya, nggak bisa banyak, terus nggak bisa ngemil-ngemil yang lain gitu. Jadi intinya harus pinter makan, ibunya staminanya baik, puasa saja. Nggak akan kenapa-napa 34 minggu. Biasanya kalau dari jurnal, dari beberapa jurnal, penelitiannya ada yang di Iran, di Beirut, itu kesimpulannya dari penelitian itu untuk ibu hamil yang berpuasa pada trimester 1, 2, 3, terutama 2, 3 tidak berfaedah. Jadi intinya berat badannya nggak terganggu, baik di ibu hamil yang trimester 2 atau 3 selama ibu makannya baik. Tapi untuk yang trimester pertama masih mual muntah, minum air aja nggak mau, nasi benci banget, misalkan ada kan yang suka gitu ya. Jadi intinya makannya aja nggak bagus, ya diharapkan kalau yang ada penyulit seperti itu tidak puasa. Kemudian untuk yang hamil besar pun kalau ada komorbid misalkan maaf nih, ada yang ibu hamil dengan diabetes, harus suntik insulin, harus ada yang masuk makanan. Nah itu kan ada penyulit, ya otomatis nggak boleh gitu. Ya tadi kalau yang nggak ada penyulit tapi memang tubuh kitanya sinyalnya nggak mampu, mohon tidak berpuasa dulu. Jadi kalau yang mampu, bismillah, harus lebih semangat gitu. Kita sedang mendidik anak kita juga, mengajarkan untuk berpuasa. Jadi boleh-boleh aja, ya. Oke, sih. Mudah-mudahan dapat dipahami ya sama Mam Eimenina. Nah, Dok, kita sapa dulu Dok. Di sini ada Bidantari, Dr. Vina Ferisa, Mam Santi, Mam Fitiani, Mam Afni, Mam Marcella, Mam Yes, Mam Feli, Mam Eima, Mam Aridika, Mam Tia, Bidan Elin. Halo Bidan Elin. Nanti jaga malam sama sudah persiapan. Hebat ini. Sudah ada persiapan persaingan. Kalau Bidantari gelas. Iya. Tuh, terus ada Mam Nurul lagi hamil. Iya, Vina nih, detik-detik. Berapa minggu ya sekarang Dokter Vina? Kemarin teh periksa ke dokter gitu ya? 26 kalau nggak salah ya. Maaf kalau saya salah. 26 minggu, 26 mingguan. Sehat Dokter Vina. Nah, ini Dok, ada lagi nih Dok, pertanyaannya dari sebentar Dok. Scroll dulu. Nah, dari Mam Lina Dok. Dokter Lina kasih sugesti positif banget juga buat saya selama hamil sampai melahirkan. Oh, apresiasi Dok, ngasih apresiasi dokter katanya. Dokter Lina positif banget katanya. Buat saya selama hamil sampai melahirkan, alhamdulillah. Emang Dokter Lina fansnya banyak. Terus ini Dok, Mam Sams Braja, Assalamualaikum, katanya. Kalau mules tapi tidak intens, selalu ada seperti basah, tidak rembes, itu gimana ya Dok? Penggunaan kosmetik diperbolehkan nggak ya Dok? Terus bolehkah usia kandungan 26 berpuasa? Nah, tentang puasa tadi udah dijawab, paling sekarang tinggal kosmetik dan mules yang tapi ada seperti basah atau rembes katanya Dok. Kalau mules tidak intens, kemudian udah basah, nah ini gimana usia kehamilannya?
apakah ini dua pertanyaan dua ibu hamil yang berbeda atau sama ya? Kalau 26 minggu kan nggak boleh ada mules ya, nggak boleh ada mules. Kalau yang basah ini keputihan, rembes. Jadi keputihan saat hamil juga kadang ada yang encer gitu, nggak terlalu kental. Nah itu untuk memastikan itu keputihan atau enggak bisa dilakukan pengetesan saat kontrol ke dokter. Kalau misalkan dirubah, minimal kita bersihkan. Ada yang keluar rembes nih, kita ke kamar mandi, kemudian setelah membersihkan area kewanitaan kita keringkan pakai tisu satu arah selalu ya, dari atas ke bawah. Misalnya buang, ambil lagi, sudah bersih, berarti kita pakai celana baru nih Bu, dipantau. Kalau itu tidak ada rembesan lagi, berarti kemungkinan keputihan. Karena kalau kita bandingkan misalnya itu ketuban, dia akan basah lagi gitu, seperti pipis yang tidak tertahan. Nah, jadi kalau sudah dilakukan itu masih ya gitu, jadi galau ya, mangga diperiksakan saja. Kemudian saya jawab yang selanjutnya tentang penggunaan kosmetik ya. Nah, penggunaan kosmetik sih gimana mereknya ya? Ada baiknya sih saat kita punya kosmetik kontrol ke dokter kulit, kecuali si kosmetiknya ada tulisan aman untuk ibu hamil misalkan, berarti boleh dong otomatis ya. Nah, kalau yang ragu sih, pengalaman saya hamil dulu, saya akan bawa ke dokter kulit. Nah, kalau ibu terapi khusus di klinik kecantikan, kebetulan ada dokter Vina sebenarnya ya, nanti mungkin di live selanjutnya nih sama dokter kulit kita bisa. Nah, biasanya suka saya tanya ini, merek ini boleh nggak? Nanti dokter kulit itu akan tahu isinya atau lihat isinya. Oh, ini ada ininya, nggak boleh. Kalau terapi khusus dengan dokter kulit, kalau pengalaman dokter waktu hamil, biasanya akan kembali ke yang basic ya, terapi krim-krimnya. Biasanya untuk sunscreen masih boleh. Krim malam nanti diatur tuh, ada yang bagian tertentu boleh, ada yang tidak. Nah, itu dokter kulit yang tahu Bu. Untuk sunscreen, untuk vitamin C itu masih boleh. Kayak tonik buat bersihin gimana dok? Boleh aja. Intinya mah nggak boleh ditelan aja. Kalau ditelan kan itu zat kimia. Jadi kalau untuk kulit selama kita bersih boleh gitu. Jadi kalau ibu pakai kosmetik tertentu dan dapat izin pun tetap ya, ketika kita sebelum pakai cuci tangan, sesudah cuci tangan. Jadi jangan sampai pakai krim udah gitu nyomot apa ya yang sehat atau semangka gitu, jangan bola-bola ya semangka misalnya. Nah kan itu takutnya kemakan gitu gitu ya gitu. Cuci tangan ya dok ya. Jangan cuci tangan aja. Iya, sejauh ini aman Bu, belum pernah ketemu yang aneh-aneh ya dari kosmetik, insya Allah. Iya. Yang kita sudah dijawab tadi ya. Iya. Dok, pertanyaannya banyak. Nggak apa-apa ya dok ya? Sambil ya dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok dari Mam Arya Dika. Dok, saya mau nanya, tapi di luar melahirkan. Saya hamil 6 minggu sekarang. Alhamdulillah, saya tidak ada mual, pusing, dan muntah. Aman nggak ya dok ikut puasa? Nah, tadi sepertinya udah dijawab ya dok ya tadi sama dokter ya? Prinsipnya tadi baca sinyal tubuh, ibu pola makannya baik, konsumsi vitamin dan lain-lain, silakan lanjutkan. Tapi kalau misalkan nggak baik, ya mohon maaf. Untuk trimester 1 lebih tidak disarankan puasa gitu, dibandingkan trimester yang lain. Iya, oke. Lanjut dok, dari Mam Cinta lagi nih. Apa ada cara dok supaya berat badan janin saya stabil, nggak bertambah besar? Kayaknya tadi yang pertanyaan dok. Ya, biasanya yang disuruh diet, yaitu mungkin tipsnya gini. Pertama, ibu cinta ya ini ya. Ibu cinta tanya dulu dengan orang tua masing-masing saat melahirkan suami atau saat melahirkan ibu. Misalnya kalau orang tua kita masih tahu kira-kira berapa tuh beratnya, ternyata ibu lahir 4,5, suami 4,8, ya panginten wayahna itu genetiknya gede gitu, nanti kemungkinan anaknya ibu pun ada risiko besar. Jadi biasanya yang kita sarankan untuk yang nggak mau anaknya berlebih atau berat badan ibunya berlebih, intinya pola makan yang biasa.
Jadi tidak boleh berlebihan. Biasanya yang kita suruh diet itu diet karbo sama diet protein gitu. Karbo berarti cemilan dari terigu ya, terutama kalau orang Indonesia kan banyak aci-acian, banyak kue-kuehan gitu ya. Nah itu berarti dihindarin. Yang kedua, konsumsi protein pun dibatasin gitu. Kalau ke orang yang ingin naikin berat badan janin, biasanya saya suruh nambah, atau yang HB-nya rendah, HB itu darah merahnya rendah, biasanya saya suruh tambah protein. Kalau yang berat janinnya sudah cukup besar dan tidak mau terlalu berlebih, berarti pola makan biasa aja. Tapi jangan sampai membuat diri kita lapar, akhirnya nutrisi ke anak kurang. Itu ingat ya prinsipnya. Diet itu bukan untuk menderita atau menyiksa, tapi mengurangi porsi dan mengatur gitu. Berarti kalau aduh dok masih lapar, ya tambahin sayurnya, cemilannya ganti ke buah, mungkin gitu ya. Sama air putih itu penting. Oke. Sip, lanjut dok. Dok, pertanyaan dari Mam Tiati. Kandungan saya 39 week, tapi dede belum ada ngasih tanda mau lahir. Jika sudah 40 minggu belum lahir juga, apakah harus diinduksi atau ada jalan lain dok selain harus induksi? Baik. Ya, hamil lewat bulan itu berarti ya pertanyaannya ya serotin ya. Hamil lewat bulan atau serotin sebenarnya mencapai 42 minggu. Nah, mulai 40 minggu biasanya kita pantau Bu, kalau belum ada mules, besar janin, jumlah air ketuban, biofisik janin yang lain ya, jantungnya dan lain-lainnya. Kemudian plasentanya seperti apa? Biasanya beberapa pasien yang di Ciputra itu mencapai 41 minggu itu ketuban sudah sedikit, plasenta tadi ya sudah klasifikasi terlalu tua. Nah, biasanya sih beberapa dilakukan induksi saat 41 minggu. Adakah yang sampai mencapai 42? Ada, namun kita harus melakukan pemantauan lebih ketat lagi. Jadi 3 hari sekali harus rekam jantung janin dan mules disertai dengan USG. Dengan PR ibu di rumah harus memantau pergerakan janin. Jadi selama pergerakan janin baik, saat periksa jumlah air ketuban dan lain-lain gak ada masalah. Jadi kalau dari 39 minggu sih masih bisa menanti ya, itu insya Allah. Persalinan itu unik gitu. Contoh dokter selalu menjelang 40 minggu. Ada pasien saya, dok saya selalu mulesnya 40 minggu lebih atau menjelang 41. Nah gitu. Jadi selama kita pantau aman, boleh masih menunggu. Jadi induksi pun nanti akan kita informasikan kapan gitu. Adakah yang sebelum 40 minggu sudah induksi? Ada. Jadi tadi ya 38 minggu oligohidromnya yang berat atau ketubannya sedikit sekali, kemudian plasentanya sudah terlalu menua, grade 3 misalkan, atau ada penyulit lain. Nah, biasanya kita sarankan induksi seperti itu. Iya. Dan tetap jangan panik, kasih sugesti positif ya dok, walaupun akhirnya harus induksi juga. Oke. Nah dok, ini pertanyaan selanjutnya dari Mam Fitrianti. Dok, ibu hamil terkena virus corona. Ini tentang ibu hamil yang positif corona berarti ya dok. Apa ada impact ke janin dok? Soalnya sekarang saya lagi hamil 19 week, qadarullah positif corona. Semangat Mam Fitrianti. Ya, sejauh ini dari beberapa literatur, efek ke janin ada yang bisa transfer virus atau bahkan malah janinnya membentuk antibodi dengan sendirinya. Antibodi itu kekebalan terhadap virusnya Bu gitu. Dan bila ibu tidak bergejala 19 minggu kemudian melakukan isolasi, terapi sesuai dengan yang diharuskan, misalkan konsumsi vitamin atau kalau ada gejala terapi sesuai dengan gejalanya, nanti saat ibu membentuk antibodi pun secara tidak langsung baik pun sama gitu. Jadi insya Allah sejauh ini atau dari rumah sakit yang saya tempat kerja saya atau mungkin tempat kerja sejawat saya, alhamdulillah aman-aman aja Bu. Jadi jangan khawatir gitu. Kan nanti tetap kita pantau juga ketika ibu dirawat ataupun ketika ibu selesai isolasi, ibu sudah boleh melakukan ANC lagi secara rutin gitu. Insya Allah
Alhamdulillah kalau kondisi ibu stabil. Jadi nomor satu, ketika ada sakit tuh ibunya dulu, ibunya sehat, ibunya pulih, otomatis sebagai sumber resource nutrisi, hormon dan lain-lain, perkembangan janin akan baik gitu ya, insya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada yang tanya nih dok, katanya dokter dari Risol Bandung. Dokter Lina apa aja sih di KMC, enak banget penjelasannya. Oke, Dokter Lina praktek di KMC setiap hari Senin pagi, Selasa siang, Rabu malam, Kamis malam, dan Sabtu pagi. Itu untuk hari biasa ya dok ya. Kalau menjelang ini pastinya cek jadwal Ramadan ya, ada penyesuaian dengan manajemen. Tuh, untuk jadwal Ramadan. Ya, untuk jadwal Ramadannya nanti akan di-share kembali di Instagram. Stay tune. Udah kayak apa ya? Stay tune. Gitu, sebentar lagi. Oke, gitu. Mams, Dokter Lina ini padat banget. Selain di sini, di Dustira juga ya dok ya? Di Dustira di Baros ya dok ya, tapi di Baros masih belum ini ya dok ya, masih jarang ke sana ya dok ya, tapi udah ada jadwal di sana. Jadwal sudah ada, bisa dicek di Instagram masing-masing ya, Rumah Sakit Baros dan Klinik Mutiara Ciputra. Gitu. Terpadat di kita. Ini kalau dekat ke Ciputra, malah ke Ciputra aja. Oke, lanjut lagi. Ini ada, pertanyaan lanjutan dari Mam Eimanina. Tadi yang cara agar janin tidak terlilit tari pusar di usia 38, tadi udah dijelasin sama Dokter Lina, lebih ke mobilisasi pada saat kita tidur ya. Dan Nah, lanjut ke pertanyaan Mams Abonidal. Kalau hamil pertama SC, apakah hamil kedua bisa normal, dok? Syaratnya bisa apabila ada syarat gitu ya. Syaratnya bisa apabila ada syarat. Jadi untuk ikhtiar persalinan normal dengan persalinan sebelumnya sesar. Jadi syaratnya bukan bekas sesar 2 kali. Jadi kalau bekas sesar 1 kali masih ada kesempatan. Syarat yang kedua, tidak ada permasalahan di panggul. Jadi nanti biasanya ibu saat hamil akan cek panggul juga ya saat hamil cukup bulan. Kemudian jarak ya Bu ya, jarak sebaiknya lebih atau sama dengan minimal 2 tahun Bu. Jadi apabila anak ibu baru 7 bulan, tiba-tiba ibu hamil lagi sudah 2 bulan, berarti kan jaraknya kurang dari 2 tahun. Nah itu yang disarankan untuk sesar kembali, karena SBR itu kepanjangan dari segmen bawah rahim, yang tempat kita nyayat di rahim saat mengeluarkan adik bayi melalui persalinan sesar. Apabila kurang 2 tahun itu proses penyembuhannya atau tebal tipisnya SBR masih sangat tipis, jadi masih sangat rentan. Jadi nanti akan dipantau tuh. Terus saat ibu hamil biasanya kita pantau, biasanya justru di trimester 1. Tebal tipis SBR bisa kita ukur, sama menjelang persalinan bisa, walaupun tidak terlihat seperti trimester pertama. Nah, apabila memang sangat tipis gitu, biasanya kita sarankan sesar lagi. Namun kalau bayi biasanya kita pantau Bu. Nah, kalau persalinan normal setelah sesar itu yang kita nantikan adalah persalinan sealami mungkin. Saat cukup bulan ibu mules, kemajuan persalinannya baik, tidak ada tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya seperti apa? Misalkan mulesnya berlebih, pembukaannya maju, nah itu tidak ada, insya Allah kita normalkan. Namun apabila mulesnya bagus, kemajuannya nggak ada, nah itu tandanya harus sesar lagi. Atau sampai usia kehamilan 40 minggu ibu tidak ada mules juga, kan biasanya kalau bayi atau hamil normal itu kita induksikan Bu. Nah kalau untuk sesar kan tidak bisa diinduksi karena risiko robekan si SBR tadi gitu. Jadi balik lagi jawabannya, apakah hamil kedua bisa normal? Insya Allah kesempatannya ada jawabannya. Jadi diikhtiarkan, didoakan untuk bisa itu. Ketika Allah menakdirkan belum bisa, sama-sama
perjuangan sama-sama nyerinya, jadi tidak ada permasalahan kalau harus cesarean. Oke, idealnya jarak anak pertama sama anak kedua berapa tahun dok? Kalau pengen VBAC lagi? VBAC itu vaginal birth after C-section ya, VBAC. Jadi melahirkan normal setelah sesar adalah 2 tahun minimal. Jadi kalau kakaknya udah 6 tahun, sekarang saya hamil lagi mau VBAC, boleh dicoba gitu. Tadi dengan syarat. Kalau saat anak pertamanya panggul sempit absolut, ya otomatis. Walaupun jarak kakaknya 6 tahun kan panggulnya sempit. Jadi anak kedua wajib sesar lagi gitu. Itu yang tadi yang syarat mutlak ya. Gitu. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan dok dari Mam Pangesti Mela. Dok, saya hamil 28 minggu. Boleh nggak sesekali minum mochaccino atau cappuccino? Ngidam banget, dok. Kayak dokter ini mah ya. Dokter kopi. Boleh, Bu. Apalagi kalau Ibu ngajak saya sama bidan GG. Setuju. Jadi kita bahas secara ilmiah ya. Kalau dari penelitian, Bu, kafein itu maksimal pada ibu hamil 150 sampai 200 mg sehari gitu kan. Tapi di kenyataan saya tidak menyarankan seperti itu. Aduh 150 mah tuh masih bisa 5 gelas ya dok gitu. Enggak menyarankan ya Bu ya. Jadi seperlunya aja. Misalkan ibu pagi-pagi ingin minum cappuccino gak apa-apa. Apalagi cappuccinonya yang sasetan ya Bu ya gitu. Yang tidak disarankan itu yang kafeinnya terlalu pekat seperti espresso, americano, apalagi ya yang kayak sloki gitu, yang kopi hitam lah kalau di kita mah. Nah itu tidak disarankan. Jadi kalau kopi sasetan, mochaccino, caramel macchiato, latte boleh, silakan. Tapi jangan berlebihan. Gitu. Jadi kenapa bidan GG bilang saya suka ngopi? Iya, saya masih ngopi walaupun hamil. Gitu. Iya, favorit ya dok ya. Oke. Ya biar pindah. Karena kurang tidur saya. Iya. Jadi masih boleh ya, Mams, boleh tuh ngidam. Oke, lanjut pertanyaan dok dari Mam Yes. Katanya, dok mau tanya, saya hamil 2 minggu, perut saya suka tiba-tiba keras, apakah normal atau ada masalah ya dok? Usia 27 minggu nih. Normal Bu, bila tidak disertai tanda-tanda nyeri. Nyerinya seperti apa? Mules atau kram seperti menstruasi. Nah itu kontraksi Bu. Nah kalau itu tidak ada, hanya keras saja, normalnya kenapa? Si Ade lagi mobat. 27 minggu itu rahim kitanya masih luas, ketuban masih banyak, bayi belum terlalu besar. Jadi ketika dia berpindah dari kepala ke bokong ke kepala, muter gitulah. Nah itu pasti perut kita akan mengeras dengan sendirinya. Jadi gak apa-apa. Itu berikan ruang dan waktu untuk adik sedang mobilisasi. Jadi kalau ini rahim ibu nih, ini kepala bayi begini banget tuh. Ketika dia berputar tuh keras gitu, mengeras. Nah itu maksud saya mobilisasi. Sedang berpindah-pindah. Gitu. Oke, berarti normal ya. Iya. Ada cangkul juga. Oke, pertanyaan lanjutan nih dok dari Mam Arya Dika. Dok mau tanya lagi, kalau hamil ada kista, apa bisa melahirkan secara normal? Ya, nanti kita lihat jenis kistanya apa, ukurannya berapa, tapi secara teori tidak ada hambatan untuk tidak melahirkan normal Bu. Jadi bisa, karena kista itu di ovarium, kita melahirkan tuh fokus dari rahim ya, keluar adik tuh. Jadi organ yang berbeda sebetulnya, tapi mungkin permasalahannya apakah ada tanda-tanda yang lain, misalkan kistanya nyeri, kistanya ukurannya besar. Nah itu ada beberapa yang disarankan untuk sesar sekalian angkat kista, tapi itu jarang sekali ya, sekali-sekali gitu. Biasanya bahkan kalau kista besar ketahuan di umur kecil, biasanya kita angkat kista duluan. Jadi operasinya angkat kista,
penyembuhan. Nah, kalau penyembuhannya jaraknya dekat, ada yang pasien lebih memilih untuk sesar karena khawatir ada masalah di luka operasi sebelumnya. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau luka sebelumnya baik, misalnya ibu ketahuan kista di umur 3 bulan nih dioperasi, kemudian sekarang sudah masuk 9 bulan, berarti jarak antara operasi ke akan melahirkan itu 6 bulan. Jaringan parut bekas operasi nggak ada masalah, itu masih bisa untuk normal Bu, karena tadi organ yang berbeda, jadi nggak akan ada permasalahan. Jarak operasi pun sudah lebih dari 3 bulan, insya Allah penyembuhannya pun akan baik. Jadi bisa dikonsultasikan saat datang mungkin ya untuk lebih fix. Oke. Iya. Berarti nanti harus dilihat dulu ya dok ya, kistanya kista apa dulu gitu. Kontrol dulu ya dok ya. Iya. Iya. Ini dok pertanyaan lanjutan lagi dari Mam Sams Braja, katanya dok kalau makan kurma selama bulan Ramadan boleh dan aman gak ya buat bayinya? Boleh banget ya dok ya? Boleh Bu, asal jangan tiap hari ya Bu ya. Jangan Gak tiap aman hari. untuk puasa. Jadi batal kalau ibu puasa. Jadi gini Bu, betul, mungkin ibu pernah baca kalau kurma ini bisa merangsang mules mungkin ya. Jadi takutnya dengan makan kurma jadi mules ke kehamilannya, mungkin ke sana kali. Dugaan saya ini ya. Jadi nggak apa-apa, kan kita makan kurma, sekali makan kurma TGG berapa nih paling banyak? 1 dus nggak? Pernah nggak? Oh, 1 kotak gitu. Enggak kan ya. Jadi kalau lihat sunnah gitu ada katanya maksimal harus ganjil ya makan kurma tuh sarannya. Berarti kalau saya seingat saya paling banyak 7 ya Bu ya, 7 butir. Pengalaman saya lagi hamil atau Ramadan nggak masalah Bu. Kurma bagus, ada zat elektrolitnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, zat gulanya ya. Jadi aman-aman saja insya Allah. Apalagi tadi ya makannya secukupnya yang ibu butuhkan, aman. Insya Allah nggak apa-apa. aman. Oke. Asal dia terlalu banyak. Iya. Wah dok, sekali sepertinya sangat menarik ini dokter katanya. Nih dok, lanjutan dok dari Mam Anissa Rahman. Assalamualaikum dokter. Kalau riwayat hamil pertama PEB, melahirkan secara SC, hamil kedua sudah tidak PEB, tensi aman, protein urin aman. Apakah tetap harus SC? Terima kasih dok. Yang pasti kalau yang bekas SC itu lebih disarankan bersalin di rumah sakit. Jadi boleh dicoba feedback atau persalinan normal dengan syarat-syarat tadi ya. Tidak ada komorbid, misalnya tadi ya panggul sempit absolut atau ada PEB lagi. Ibu kan berarti tidak ada saat ini aman. Boleh dicoba Bu, nggak apa-apa. Dan syaratnya tadi kakak misalkan udah lebih dari 2 tahun kakak si jabang bayi ini, gitu si Deutun. Jadi masih boleh gitu, apalagi sekarang ya tidak ada komorbid kan, PEB tidak ada, misalkan panggul sebelumnya juga nggak ada masalah, luas-luas aja, boleh Bu, boleh dicoba normal, nggak apa-apa. Ada juga ya Bu ya kan PEB itu muncul saat akan melahirkan, jadi saat kita mules satu saat udah ada keinginan mengedan. Nah itu biasanya dilihat pemantauannya Bu, kalau dia pembukaannya lengkap, kepala udah di bawah, kadang kita bantu dengan persalinan vakum atau forcep Bu, supaya tidak ada tekanan berlebih ke ibu, dikhawatirkan tensinya makin naik. Ini baik yang bekas SC ataupun tidak bekas SC. Tapi kalau misalkan saat akan melahirkan tensi ibu aman, nggak ada permasalahan, penurunan kepala baik, pembukaan baik walaupun bekas SC, tetap boleh dilakukan persalinan normal. Gitu. Jadi pasrahin aja yang terbaik dari Allah gitu ya. Insya Allah tadi persalinan apapun baik normal atau sesar. Yang penting sehat tubuh. Iya. Oke dok, dilanjut lagi dok. Pertanyaan dari Mam Tutu Nidia. Dok, saya mau tanya, saya hamil 34 minggu, tapi bayi saya di dalam perut suka kedutan, apakah itu normal? Kedutan mata ya? Bukan. Cegukan kayaknya ya Bu ya, cegukan gitu ya kan. Gitu ya, di hamil di perut ya. Itu cegukan itu proses bagian dari pematangan paru Bu, normal. Jadi
hampir semua bayi di dalam kandungan itu cegukan gitu ya. Berarti Pelukan kan, kalau pelukan nggak kelihatan soalnya kayaknya ya. iya Nggak kan kelihatan juga. ya dok ya. Oke ya. Lanjut dok, pertanyaan dari Mam Dila Fiska. Dulu saya lahir prematur dok. Apakah ada pengaruh kepada bayi pada saat saya hamil? Apakah akan prematur juga? Berarti ibunya Jadi, dulunya prematur dok. ya, kalau ada genetik kemungkinan ada, tapi kemungkinan tidak ada juga bisa kan, genetik dari sisi bapak ya. Jadi si bayi ini dominan ke arah mana, jadi insya Allah kemungkinan normal juga ada gitu. Kemungkinan ada tapi sedikit ya Bu ya, jadi tidak usah khawatir. Kalaupun lahir prematur nih, Ibu aja kan sehat walafiat gitu ya. Sekarang teknologi juga udah baik, jadi alhamdulillah bayi-bayi prematur banyak yang tertolong dan sehat. Jadi tadi ya dari saya mah berpikiran positif aja. Dulu mungkin ibunya ibu secara genetik ataupun ada faktor penyulit yang mengakibatkan ibu lahir prematur. Kalau dulunya karena ada infeksi, berarti di ibu harusnya tidak ada selama ibunya persalinannya atau kehamilannya sehat walafiat tanpa infeksi gitu. Jadi tidak akan risiko prematur. Tapi karena kalau faktor genetik, jadi ada beberapa kasus TGG 36 minggu tuh hormon oksitosinya udah aktif gitu. Jadi selalu ibu ini tuh nggak pernah di usia 37 minggu ke atas, jadi 36 atau bahkan 35, atau karena faktor anatomis Bu. Jadi lahir prematur ada gangguan di mulut rahim juga bisa Bu. Jadi tidak bisa disamaratakan, intinya kan rekam medis atau riwayat persalinan mamanya ibu, Bu Dila nih sama ibu bisa saja berbeda gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, dijalanin aja. Ada penyulit, ada kesulitan segera datang, atau saat kontrol berikutnya di usia kehamilan ibu bisa tanyakan dengan dokter kandungan, dok saya ada riwayat prematur, bisa dinilai nggak tebal atau tipis mulut rahim saya gitu ya, seperti itu. Iya. Nanti pas kontrol ditanyain lagi ke dokternya ya Mam. Iya. Nah, dok ini kata Mam Anissa Rahman, amin hatur nuhun dokter pencerahannya, katanya tadi yang nanya tentang apa tadi ya? Yang tentang PEB kalau nggak salah. Iya. Lanjut lagi pertanyaan terakhir kayaknya dok nih dok dari Ara Sleepwear. Assalamualaikum dok. Mau tanya, ya anak pertama lahir 3,2 dengan jahitan di luar dan di dalam. Bekas yang sebelumnya dok. Ya, jadi ikhtiar kita supaya tidak banyak robek, tadi ya berarti power, passage, passenger ya, ini mempengaruhi. Power berarti tenaga mengejan yang baik. Ibu ikhtiarnya bisa dengan melakukan olahraga yang rutin, konsumsi nutrisi yang baik supaya tenaga saat persalinan nanti baik, fokus, ataupun ikut senam yoga, salah satu ikhtiarnya Bu ya. Berenang juga ya, itu sebagai latihan pernapasan. Intinya mulai beraktivitas saat memasuki hamil 6 bulan ke atas. Yang kedua untuk nutrisi tadi melatih kelenturan, menambah kelaturan elastisitas jalan lahir gitu. Kalau dibilang bisa nggak ya tanpa robekan, nah juga berhubungan dengan besarnya janin, passengernya, posisi janin. Nah semoga janinnya itu tidak lebih besar dari kehamilan yang sebelumnya gitu. Kalau misalkan yang pertama 3,2 ya semoga di rentang tersebut. Walaupun agak besar tapi tekniknya baik, insya Allah tidak akan ada robekan gitu ya. Saya menceritakan pengalaman pribadi juga ya. Anak pertama lahir jahitan tiga jahitan saja Bu, jadi itu jahitan luar. Anak kedua nih beratnya padahal lebih berat daripada anak pertama, tapi mungkin teknik saya bagus, pernapasan bagus, elastisitas jauh lebih bagus. Saya jujur nih, anak kedua rajin banget yoga dan renang dan jalan kaki, nutrisi juga baik, nggak ada robekan Bu. Padahal bedanya 2,5 ons dengan si kakaknya. Nah itu jadi mempengaruhi itu tadi
Ya, yang ketiga beda tipis, lebih kecil sedikit, tapi saya dijahit lagi. Berarti teknik saya ada yang kurang tepat gitu. Tapi jahitannya juga nggak banyak, yang ini sama 3 jahitan saja. Jadi itu mempengaruhi gitu. Rata-rata yang jahitannya banyak bisa misalkan faktor bayinya terlalu besar. Yang kedua teknik mengedan ibu. Ada yang biasanya kita persalinan kalau mau tidak robek mengikuti arahan dokter atau bidan yang menolong kita. Jadi intinya kalau mau ngeden teh nggak boleh sekaligus ya kan, silakan Bu ngeden, tarik napas lagi, ngeden lagi, tarik napas lagi, ngeden. Nah yang robekan banyak biasanya kalau ibu mah nggak boleh ngeden langsung dikeluarin semuanya. Jadi ketika kita bilang Bu tahan dulu malah terus-terusan ngeden, bisa juga begitu Bu tadi ya. Jadi tenaga berlebih. Kalau ditanya nanti saya robek lagi atau enggak, bisa jadi robek, bisa jadi tidak. Jadi tadi ya, kalau dari saya sih, kalau sekarang ibu nggak ada faktor penyulit, misalkan BAB, kencing juga nggak ada masalah, dalam berhubungan juga nggak masalah, masih ada tempat untuk bersalin normal lagi. Dan tadi perbaiki teknik nafas, bisa melalui renang, yoga. Yang kedua nutrisi harus bagus, air putih jangan kurang sampai dari 2 liter, dan sayur dan buah itu yang membantu elastisitas jalan lahir. Nah yang ketiga bisa juga ya pijit perineum. Pijit di daerah perineum dan vagina itu juga membantu kelenturan jalan lahir gitu. Ada yang kan yang baru mau diperiksa dalam aja udah nggak mau. Nah itu belum lagi kaku gitu, seperti itu. Ya, insya Allah bisa ya Bu ya. Semangat Bu Ara ya. Iya, alhamdulillah katanya pada senang sama penjelasan dokter nih dok. Oke dok, alhamdulillah ini pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua. Sudah. Dan tadi kan dok ada nih yang di sini. Tadi kan banyak yang request minta dijelasin atau boleh enggak katanya ibu hamil puasa. Nah ini satu lagi dok, Usui katanya kalau usui boleh puasa nggak dok? Terus minimal pas anaknya usia berapa bulan ikut puasa katanya dok. Buat busui ini mah. Ya sama ya, nggak ada patokan usia bayi harus berapa dulu gitu kan. Mungkin ASI eksklusif terutama yang sangat tergantung ke ASI sampai 6 bulan. Ya bila putra putri mams masih di bawah 6 bulan, pumping masih kejar-kejaran, atau kita masih belum bisa mengatur nutrisi siang dan malam, berarti disarankan tidak puasa dulu. Atau enggak misalkan saya direct breastfeeding dok, siangnya juga bayinya terus menerus, kalau saya puasa biasanya asinya sedikit, bayi rewel. Nah itu juga tanda tidak boleh berpuasa gitu. Jadi jangan sampai hak bayi nomor satu ya, hak kita untuk mendapatkan nutrisi kan. Kebetulan saya menyusui nih mam sekalian ibu ya, menyusui sekarang anak ketiga umurnya 4,5 bulan. Nah dokter ini pumping biasanya 3 atau per 4 jam kalau di tempat kerja. Pengalaman saya bila saya bawa puasa ASI itu pasti berkurang, atau enggak kadang saya akhirnya menjarangkan. Misalkan kalau saya kerja dari jam 8 sampai jam 4, misalkan saya pumping bisa 4 kali atau 3 kali. Tapi karena asinya kurang dan saya takut batal, takut dehidrasi, akhirnya saya menjarangkan jadi 2 kali. Jadi intinya baca sinyal tubuh, atur strategi, ibu mampu, bayi tidak menjadi kurang asinya, silakan lanjutkan. Tapi tadi kitanya gampang dehidrasi, gampang lapar, bayi pun jadi rewel, ataupun ASI yang kita bawa ke rumah jadi sedikit sekali, apalagi yang masih kejar-kejaran ya, mengejar suplai ASI, disarankan tidak puasa. Tapi kalau mampu stok ASI banyak, nggak apa-apa nih sekarang kurang, atau enggak ada juga yang puasanya jadi kayak puasa Daud, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak, boleh itu juga gitu. Misalkan anaknya sudah 1 tahun, pumping sekali cukup, ibunya pintar mengatur pola makan, stok ASI aman, boleh. Apalagi itu tiap hari juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan
belum bisa berpuasa, kan Allah lebih senang ketika kita mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke. Dokter, satu lagi boleh dok? Ya. Dok mau nanya, ini dari Mams Neng Nia. Dok mau nanya, kemarin waktu USG katanya air ketubannya keruh. Apa itu bahaya nggak ya dok untuk ke bayi? Air ketuban ibu bayi ya dipengaruhi beberapa faktor Bu, hormon, nutrisi, termasuk air kencing bayi. Ataupun ketika bayi sudah cukup matang, bayi pun bisa BAB di dalam. Jadi mungkin bisa dikorelasikan, ditanyakan dengan usia kehamilannya. Apabila usia kehamilannya baik, kemudian dokternya sudah menyarankan untuk melakukan perekaman jantung bayi masih aman, biasanya ketuban keruh itu keruh seperti apa dulu gitu. Jadi kalau untuk keruh sendiri sih nggak ada derajat ya. Biasanya kita lihat buih-buih putih itu, buih-buih putih di ketubannya. Nah itu biasanya tandanya udah mulai keruh. Kalau selama aman, biofisik janin aman, gerak aktif nggak apa-apa sih Bu ya. Tapi kalau sudah hamil tua, ketubannya dikit, udahlah tambah keruh, biasanya dokternya pun akan menyarankan untuk mempercepat persalinan atau melakukan induksi. Jadi kalau belum ada saran sih berarti masih cukup aman. Ya. Oke. Siap dokter. Alhamdulillah semua pertanyaan udah benar-benar dijawab. Nah, kalau misalnya para moms di sini masih mau menanyakan sesuatu ke dokter, datang aja langsung ke klinik Utama Mutiara Cikutra untuk USG ketemu Lina di hari dan jamnya ada di Instastory atau Instagramnya. Bisa dicek atau DM aja ke admin Mutiara Cikutranya untuk nanyain dokter Lina jadwalnya hari apa. Iya. Dok, alhamdulillah sekarang udah jam 14.20. Harusnya sampai udah ini. Karena pertanyaannya banyak, alhamdulillah. Sepertinya para moms live Instagram kali ini bersama Dokter Lina tentang beberapa penyulit kehamilan. Kami cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah jika ada kesempatan kita akan live Instagram lagi dengan topik yang berbeda ya dok ya. Mudah-mudahan dok sehat, bidan-bidannya juga sehat. Amin ya Rabbal. Ya, kita akhiri ya dok. Saya Bidan Gema atau yang sering disapa Bidan GG dan Dokter Lina Marlinawati SPOG MKes pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Terima kasih ya semuanya, Bidan GG, teman-teman yang sudah menyaksikan, ibu-ibu dan para moms, adik-adik saya banyak juga yang nonton, alhamdulillah ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, next time kalau ada yang ditanyakan silakan. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke. Terima kasih Kak MJ.